Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Apa kabar anak-anakku? Siswa kelas 12 MAN 1 Kota Palu, siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian. Lewat video kali ini Bapak mengucapkan selamat dan sukses dalam menempuh UMBN BK dan UNBK tahun 2020. Semoga anak-anakku sekalian mendapatkan nilai yang memuaskan, mendapatkan nilai yang sesuai, mendapatkan nilai seperti apa yang diharapkan. Lewat video kali ini Bapak mengingatkan kembali materi-materi apa saja yang menjadi perhatian atau menjadi review atau boleh dibilang prediksi yang akan keluar pada mata ujian matematika wajib kelas 12. Tentu kebersamaan kita tidak lama ya, hanya 1 tahun kemarin. Tapi paling tidak lewat video ini Bapak bisa memberikan sedikit prediksi atau mungkin ya review apa-apa saja yang perlu diperhatikan kembali atau diulas kembali latihan-latihan soalnya ya. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan beberapa waktu lalu, mungkin prediksinya sekitar 50% soal itu berasal dari materi-materi kelas 12. Kemudian sisanya ada di kelas 10 dan kelas 11. Kita semua atau adik semua sudah belajar tentang materi nilai mutlak ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak yang melibatkan sistem persamaan nilai dua variabel. Nah, tentu adik sudah punya catatan dan beberapa latihan soalnya. Silahkan direview, masih ada waktu. Dibuka kembali catatannya, atau boleh melihat sumber belajar di mana saja, boleh di perpustakaan, boleh di media online dan sebagainya. Ya, tadi mulai dari sistem pertidaksamaan ya, nilai mutlak. Kemudian boleh kembali diingat kembali atau direview kembali, dibuka catatannya materi-materi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana menemukan himpunan penyelesaian soal-soal pertidaksamaan linear 3 variabel yang bentuk soalnya bentuk kasus ya, soal cerita. Jadi bagaimana kita mengubah dari soal cerita menjadi model matematika yang berupa SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian di kelas 10 juga kita sudah belajar materi fungsi. Definisi fungsi seperti apa, konsep fungsi seperti apa, bagaimana menemukan domain fungsi agar fungsi tersebut terdefinisi. Nah, kemudian bagaimana menemukan rumus fungsi komposisi F bundaran G, ya biasanya seperti itu. Bagaimana juga menemukan rumus fungsi inverse atau nilai inverse fungsi ya, atau sebaliknya. Nah, silahkan dibuka kembali catatannya. Ada beberapa contoh soal yang dulu telah dipelajari, dibuka kembali. Atau boleh juga melihat beberapa materi di media online. Banyak tersedia ya di YouTube atau di website atau di internet banyak. Nah, tinggal kemauan kita semua untuk belajar seperti apa kemampuannya. Ya, itu tadi beberapa review, beberapa materi yang perlu menjadi perhatian yang ada di kelas 10 ya. Kemudian kita pindah ke kelas 11 ya, kelas 11. Di kelas 11 kita mengingat kembali bahwa di kelas 11 kita sudah pernah belajar matriks. Bilangan matriks ya, matriks itu seperti apa? Matriks ordo 2x2, matriks 3x3. Bagaimana menemukan inverse-nya, bagaimana menemukan determinannya. Silahkan dibuka kembali materi-materi matriks. Kemudian di kelas 11 juga kita sudah belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan, ada barisan bilangan geometri, ada barisan bilangan aritmetika. Bagaimana kalau aritmetika ciri-cirinya seperti apa, kalau geometri seperti apa. Silahkan buka kembali catatannya. Bagaimana soal-soal ceritanya, soal-soal yang bentuknya seperti permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana soal seperti bola melenting, pada saat kapan dia berhenti, berapa panjang lintasannya, seperti apa, boleh dibuka kembali soal-soal barisan bilangan ya. Kemudian masuk ke limit. Limit ya. Limit itu ada limit di fungsi aljabar, ada limit tak hingga. Bagaimana konsep menemukan limit di titik tak hingga? Bagaimana kalau koefisien tertingginya sama? Bagaimana kalau koefisien penyebut dan pembilangnya sama, ciri-cirinya seperti apa? Boleh dibuka kembali. Kemudian turunan, materi turunan juga cukup luas. Bapak mengingatkan kembali bahwa
di akhir pembelajaran materi turunan itu pasti ada namanya aplikasi turunan. Bagaimana materi atau konsep turunan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Seperti memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, boleh dibuka kembali bentuk-bentuk soalnya. Nah, kemudian terakhir masuk di kelas 12 yang baru saja kita lewati bersama 1 tahun terakhir, atau mungkin tidak sampai setahun ya, mungkin sekitar beberapa bulan terakhir. Iya, materi kelas 12 kan kita mulai dari materi dimensi 3. Dimensi 3 itu dimulai dari bagaimana itu titik, di sini titik, jarak, nah, menentukan jarak antara titik dengan titik, menentukan jarak antara bidang dengan bidang, garis dengan garis. Di dalamnya kita menggunakan konsep Pitagoras, ya. Silahkan dibuka kembali contoh-contoh soalnya. Kemudian di kelas 12 kita juga belajar statistika. Bagaimana menemukan rata-rata bilangan data tunggal, bagaimana menemukan rata-rata data berkelompok, kemudian membaca tabel, membaca grafik. Silahkan dibuka kembali. Banyak akses untuk belajar, bisa di perpustakaan, bisa di media, masih ada waktu ya. Kemudian masuk di semester 2. Di awal pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari bagaimana aturan pencacahan. Ada penjumlahan, aturan perkalian, ada permutasi, ada kombinasi. Nah, yang konsep itu atau kaidah pencacahan itu kita gunakan untuk materi di peluang. Bagaimana menemukan peluang terambilnya 2 bola dari beberapa bola yang tersedia. Dengan melempar 2 buah dadu bersamaan, berapa peluang munculnya berapa. Nah, itu beberapa contoh-contoh soal. Jadi silakan adik-adik mereview kembali bentuk-bentuk contoh-contoh soalnya. Masih ada waktu untuk belajar. Semoga adik-adik semua sukses dalam menempuh ujian. Sekali lagi, mengakhiri video ini Bapak mengucapkan selamat dan sukses menempuh ujian UAM-BN BK dan UNBK tahun 2020. Semoga anak-anakku semua sukses. Semoga anak-anakku semua menjadi harapan bangsa, menjadi pemuda kreatif, pemuda yang cerdas, pemuda yang bisa menata masa depan, yang berciri khas Islami dan mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.